Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok juara yang beranggotakan Adrian Muhammad, Adela Fitriana, dan Ahmad Rizky Anugrah. Aplikasi Juara Farmasi adalah aplikasi yang diperuntukkan untuk instalasi farmasi di rumah sakit yang diharapkan dapat mempermudah pekerjaan apoteker. Aplikasi Juara Farmasi menerapkan sistem kerjasama antara pihak rumah sakit dengan pihak Juara Farmasi. Untuk menggunakan aplikasi ini, pihak rumah sakit harus mendaftar terlebih dahulu kepada pihak Juara Farmasi. Kemudian, pihak rumah sakit harus menyiapkan segala bentuk administrasi untuk pembuatan database di aplikasi, seperti nama pegawai, nomor induk pegawai, foto, serta database pendukung yang diperlukan. Kemudian, pihak Juara Farmasi akan membuat email khusus bagi pegawai yang terdaftar. Selanjutnya, penjelasan untuk penggunaan aplikasi akan dijelaskan oleh teman kami. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan aplikasi Juara Farmasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, pihak Juara Farmasi akan memberikan email khusus yang hanya dapat digunakan di aplikasi Juara Farmasi. Email tersebut digunakan untuk masuk ke dalam aplikasi, yang mana format dari email tersebut adalah nomor induk pegawai @juara.com. Kami menggunakan domain kami sendiri agar email tersebut hanya dapat digunakan di aplikasi ini saja. Nah, masing-masing dari pegawai yang terdaftar akan mendapatkan email khusus tersebut. Kemudian, jika ada pegawai yang akan mendaftar atau pegawai baru, maka pihak rumah sakit dapat menghubungi pihak Juara Farmasi untuk menginput database tersebut. Nah, di sini ada tombol register dan tombol login. Ketika pegawai tersebut mendapatkan email baru, maka dia harus mengklik register untuk mengaktifasi email tersebut. Di sini kita contohkan, kita klik email yang sudah kita dapat tadi, yaitu NIP dengan domain @juara.com. Kemudian kita masukkan password yang akan kita gunakan. Kemudian kita akan masuk ke menu login, yang mana nanti di menu ini kita tinggal memasukkan email yang kita dapat tadi dan juga password yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kita buat passwordnya terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa mengklik tombol login. Nah, di sini kita sampai ke dalam menu homepage, yang mana di dalam menu homepage ini akan tersedia informasi-informasi dari pegawainya, seperti foto dari pegawai, nama dari pegawai, dan juga email yang digunakan oleh pegawai tersebut. Nah, di menu homepage ini terdapat 4 menu, yaitu manajemen obat, interaksi obat, referensi, dan daftar dokter, yang mana keempat menu ini saling berinteraksi yang dapat digunakan oleh apoteker di dalam instalasi farmasi rumah sakit. Nah, manajemen obat nanti akan berisi tentang informasi stok obat, kemudian input data atau input obat yang baru datang, kemudian jika obat kita stoknya sudah habis, kita dapat menggunakan menu e-katalog untuk memesan obat ke PBF. Lalu dalam interaksi obat nanti, kita juga dapat melihat apakah obat yang diresepkan ada interaksi atau tidak. Jika ada interaksi, bisa kita lanjutkan ke menu referensi dan juga menu dokter. Kemudian di sini dalam menu manajemen obat ada terdapat 3 menu, yaitu stok obat, input stok, dan juga e-katalog pemesanan obat. Nah, untuk stok obat sendiri nanti akan tersedia data-data yang diperlukan. Dan untuk input stok, kita bisa memasukkan obat yang baru kita pesan atau yang sudah datang dari PBF. Kemudian untuk e-katalog pemesanan obat, kita bisa memesan obat langsung, yang mana file dari katalog nanti atau file dari pemesanan obat kita itu bisa kita print dengan hard file atau hanya dengan soft file dan kita kirimkan ke
PBF yang akan kita pesan. Kemudian kita akan masuk ke menu stok obat. Nah, dalam menu stok obat akan tersedia berbagai macam informasi, mulai dari nomor registrasi obat tersebut, nama produk, jenis kemasan, dan juga bentuk sediaan dari obat tersebut. Kemudian jika kita kembali ke menu manajemen obat. Nah, untuk homepage sendiri, kemudian kita akan masuk ke menu interaksi obat. Nah, dalam menu interaksi obat tadi, seperti saya bilang, ini berhubungan dengan referensi dan daftar dokter. Nah, jika kita klik menu interaksi obat, nanti menu ini dapat kita gunakan untuk mencari interaksi antara obat yang ada pada resep. Nah, di sini kita contohkan obatnya adalah paracetamol dan ranitidin. Kemudian kita cek interaksinya. Nah, di sini kita menggunakan database dari Drug Interaction Checker dan juga Drug Information Handbook, yang mana kedua referensi ini sering digunakan dan juga dipercaya untuk mengetahui bagaimana interaksi dari obat. Nah, di sini kita ketahui interaksi dari obat itu adalah minor atau kecil, dan juga dari DIH kita ketahui tidak ada interaksi yang ditemukan. Nah, ini jika tidak ada interaksi yang ditemukan, kita bisa melanjutkannya kepada mempersiapkan obat untuk diberikan kepada pasien. Jika ada interaksi yang ditemukan, lalu kita akan mencari pengganti obat tersebut melalui menu referensi. Kita tinggal memasukkan obat yang akan kita ganti. Kita contohkan di sini adalah paracetamol yang berinteraksi dan kita ingin mengganti paracetamol. Nah, di sini ada informasi-informasi tentang obat, dosis, dan juga golongan obat, dan berbagai informasi yang diperlukan oleh apoteker yang bekerja di instalasi farmasi. Kemudian, jika kita sudah mendapatkan pengganti dari obat paracetamol tersebut, kita perlu konfirmasi kepada dokter atau meminta persetujuan dokter apakah obat tersebut boleh diganti atau tidak, dengan alasan-alasan yang sudah kita dapat dari interaksi dan juga dari informasi yang sudah kita cari di referensi. Kemudian kita klik menu daftar dokter. Dan kita cari dokter yang meresepkan resep tersebut. Kita katakan di sini Dr. Ahmad Rizky Anugrah, SPOG. Kita cari dokternya dan di sini tersedia menu-menu seperti foto dari dokternya, nomor induk pegawai dari dokternya, dan juga nomor telepon dari dokternya. Kemudian di sini juga tersedia jadwal praktek dari dokternya, yang mana jika dokter tersebut masih berada di rumah sakit, kita bisa langsung menemui dokter tersebut di tempatnya. Jika dokter tersebut sudah tidak ada di rumah sakit, kita bisa menggunakan menu telepon dokter untuk menghubungi dokter tersebut untuk meminta persetujuan atas pergantian obat yang kita sudah minta tadi. Kemudian, jika sudah selesai, kita bisa mengklik menu OK. Dan kemudian kita jika obat tadi disetujui oleh dokter, kita bisa mengganti obatnya, lalu kita memberikan obat kepada pasien. Nah, sekian dari penjelasan kelompok kami. Mudah-mudahan aplikasi ini dapat bermanfaat dan dapat mempermudah apoteker dalam bertugas di instalasi farmasi rumah sakit. Sekian dari kelompok Juara Farmasi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.